Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wisata, kembali lagi bersama saya Faya dan selamat datang di podcast Disebut Parapar. Dan kali ini saya akan membicarakan sesuatu yang spesial nih Sobat Wisata. Dan tentu saja kalau yang spesial saya tidak dibahas sendirian, melainkan bersama dengan Pak Kadis Disebut Parapar, Bapak Ihsan. Selamat pagi dan selamat datang Bapak. Selamat pagi, selamat datang. Assalamualaikum. Dan selain itu saya juga bersama dengan Bapak Yadi dari Patot Sumeneb ya Pak. Selamat pagi dan selamat pagi. datang Bapak. Nah, dan yang akan kita bicarakan ya Sobat Wisata kali ini tentang KEN atau Karisma Event Nusantara, yang mana merupakan sebuah ajang bergengsi yang berisi ratusan event-event dari Indonesia. Dan total dari KEN sendiri, eventnya ada sebanyak 110 event, dan di Jawa Timur termasuk ke dalam KEN dengan total event 11, dan salah satunya ada Festival Musik Tongtong dari Kabupaten Sumeneb. Dan kali ini saya bersama dengan Pak Yadi dan juga Pak Ihsan akan berbincang seputar perjalanan musik tongtong menuju KEN 2025 ini. Nah, bagaimana nih Pak proses dari tahapan hingga festival musik tongtong ini bisa terpilih masuk ke dalam Karisma Event Nusantara 2025, dan mungkin ada kriteria khusus nih Pak yang harus dimiliki agar festival ini bisa lolos terpilih ke dalam KEN. Ya. Terima kasih Mbak Faya. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua grup musik tongtong Pak Yadi yang tergabung dalam Patut, di mana alhamdulillah kerja keras kita teman-teman di bidang bisa menghasilkan. Jadi Festival Musik Tongtong 2025 itu masuk Karisma Event Nusantara. Ini perjuangan keras dan berat yang dilakukan oleh kita bersama. Dan prosesnya itu dari mulai pendaftaran kita lakukan. Di pendaftaran itu kita isi atau input beberapa data atau dokumen. Data-data tentang bagaimana musik tongtong. Di antaranya adalah bagaimana tentang pengendalian masyarakatnya, bagaimana dengan geliat ekonominya, dan bagaimana dengan sambutan masyarakat, serta bagaimana melibatkan berapa orang pemain musik tongtong itu. Ya, kemarin sudah kita sampaikan di input. Nah, pendaftaran sudah kita lakukan. Setelah itu di tingkat Jawa Timur, nah itu juga dikurasi atau dilihat secara detail apa dan bagaimana manfaat terhadap penyelenggaraan daripada Festival Musik Tongtong. Karena apa? Perlu kami sampaikan bahwa masyarakat Sumeneb, utamanya Madura juga, ini luar biasa sambutannya. Festival Musik Tongtong itu konon dimulai pada tahun 1986 Pak Yadi. Iya. Jadi sudah digelar waktu masih pakai lampu oblek. Kemudian pakai kereta dorong, bahkan geledekan didorong. Sekarang alhamdulillah mengalami perkembangan dan luar biasa sudah kita lihat bersama-sama. Nah, proses yang pertama adalah pendaftaran yang sudah kita lakukan itu. Kemudian juga mengisi daripada dokumen dan data. Yang kedua, kemudian ada kurasi dari tingkat Provinsi Jawa Timur. Masuk ke 13 besar. Ya, kemudian dilakukanlah pelatihan dan penyiapan-penyiapan untuk penyiapan di kurasi tingkat nasional. Jadi oleh provinsi dikumpulkan di Batu atau di Malang, kemudian kita lakukan persiapan dan alhamdulillah kita sudah menyiapkan dan tertata dengan baik. Baru sekitar pertengahan Desember kita dikurasi secara nasional. Jadi dari 13 itu alhamdulillah sampai saat ini Festival Musik Tongtong masuk sebagai Karisma Event Nusantara. Makanya ini adalah bagian daripada kita bersama-sama harus bersyukur. Ya, di antaranya mohon maaf satu-satunya event di Madura yang masuk ke tingkat Nusantara. Bahkan nanti kalau memang sudah di tingkat Nusantara ini atau nasional ini sudah kita siapkan dengan matang, saya yakin tongtong bisa mendunia seperti itu Mbak Faya. Wah, ternyata perjuangannya banyak ya Pak ya. Luar biasa. Banyak jadi tahapannya ya, termasuk kepala bidang semuanya saya buat tidak tidur. Kenapa? Siapkan. Kalau saya kan hanya tinggal membaca, mempelajari, menyampaikan. Karena kan paham semua bahwa Pak Ihsan ini tukang ngecoprot. Jadi ketika menyampaikan di tingkat nasional, ya santai-santai saja. Walaupun waktu-waktu
yang disiapkan itu hanya sekitar 8 menit atau 7 menit ya. Ternyata saya ngecopotnya sampai ke 10 menit. Akhirnya di-cut bahwa ini sudah selesai. Dan hasil itu alhamdulillah ketika kemarin juga kita lakukan koordinasi, memang ya penyampaian daripada Asdep event daerah itu menyampaikan kalau lihat dari tayangannya Pak, memang festival musik dongdong layak masuk untuk Karisma Event Nusantara. Seperti itu Mbak Faya. Wah, itu dia Sobat Wisata. Jadi perlu proses dan juga perjuangan yang panjang ya untuk festival musik tungtung bisa masuk ke dalam list dari Karisma Event Nusantara. Nah, untuk Bapak Yadi sendiri nih Pak, selaku penggiat dari musik tungtung, kan sekarang sudah masuk Ken Pak, bergengsi gitu ya ajangnya, bahkan sudah berstandar nasional gitulah. Nah, tanggapan Bapak nih sebagai penggiat musik tungtung gimana ya adanya festival musik tungtung yang sudah terpilih masuk Ken 2025 Pak, bagaimana ya? Terima kasih. Saya mewakili dari Paguyuban Tongtong Sunep yang terdiri secara resmi grup itu 53 grup. Tentunya sangat bangga sekali. Karena sebelumnya kita dapat informasi. Artinya upaya-upaya teman-teman itu sebelum memang masuk Ken memang ke bawah teman patot sudah menyiapkan diri. Jadi bagaimana dengan kualitas, terus juga kita menjaga masalah kerukunan antar grup itu sudah diantisipasi. Syukur alhamdulillah ternyata festival di Sunep itu suatu kebanggaan orang Madura. Artinya dari 3 kabupaten yang terlibat ini sangat mengagumi pada Kabupaten Sumeneb karena pelaksananya dan hasilnya luar biasa. Artinya kita berusaha untuk bagaimana bersih dan murni. Dan memang ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman Tongtong. Artinya Ken ini sudah bertaraf nasional. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kadis, kita tentunya dengan pembenahan yang lebih mantap bisa berlanjut ke internasional. Baik, jadi kalau dari Bapak sendiri mungkin sudah sangat antusias dan juga sangat berusaha keras ya Pak kalau misalnya festival musik tungtung ini bisa melaju ke Ken. Dari penggiat musik tungtung sendiri sudah sangat bangga seperti itu ya Pak. Alhamdulillah dengan berita yang sudah disampaikan melalui di TikTok maupun di story, tanggapannya luar biasa. Luar biasa. Ya itu Pak Yati, jadi berdasarkan surat edaran dari Kementerian Pariwisata nomor 33 tahun 2025. Jadi dasar itulah yang kita pakai kemarin keluar hari Jumat sekitar jam 10:30 langsung kita sampaikan kepada grup-grup. Jadi yang ada di Kabupaten Sumeneb utamanya Madura juga. Nah, untuk tahun 2025 ini bahwa Festival Musik Dongdong masuk ke festival yang bertaraf nasional. Informasi Jawa Timur. Iya, seperti itu. Wah, gila. Ya. Sangat keren sekali ya Pak Festival Musik Tungtung ini. Nah, kalau dari persiapannya nih Pak, apa saja persiapan yang akan dilakukan untuk menyambut Festival Musik Tungtung di tahun 2025 ini, dan mungkin karena sudah terpilih ke dalam Karisma Event Nusantara Pak, apa mungkin ada inovasi atau perubahan konsep dari penyelenggaraan sebelum-sebelumnya nih Pak? Ya, karena Festival Musik Dongdong ini sudah berskala nasional, tentunya kita nanti melaksanakannya harus ada dan berbeda ya dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang pertama adalah tentang masalah kepesertaan. Jadi yang jelas kalau biasanya kemarin 2024 satu malam dengan jumlah 40 grup, nah ini tampaknya karena antusiasmenya penonton luar biasa, makanya kan kita mencoba untuk menyelenggarakannya bisa sampai ke 2 malam. Mungkin jumlah pesertanya tidak lagi 40 tapi kita tambah Pak Yati. Ya andai, tapi saya minta izin dulu kepada yang Pak Bupati. Izinkan enggak, contoh satu malamnya 25 atau bahkan mungkin 30. Nah, nanti kita lihat saja bahwa itu adalah bagian daripada musik dongdong yang masuk Ken. Kedua, ini yang perlu juga kita sampaikan, karena ini sudah masuk Ken, maka kita akan lakukan koordinasi dengan Kemenpar. Ya di Asdep
Festival Musik Daerah. Kemudian juga kita akan koordinasikan dengan Budpar Jatim, ya kaitannya dengan bagaimana nanti brandingnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga lakukan penyusunan ulang rencana pelaksanaan daripada Festival Musik Tungtung 2025 ini. Kenapa? Mungkin barangkali karena kalau yang kemarin itu kan yang datang barangkali lokal ada areal Madura. Karena ini masuk skala nasional, jadi makanya kita harus persiapkan yang lebih matang lagi dan waktunya untuk bisa diketahui. Jadi brandingnya jangan sampai geser sehingga nantinya ini festival bisa dijual kepada para biro perjalanan wisata ya. Kemarin kita sudah lakukan tabletop di mana banyak perjalanan wisata itu yang akan mencoba untuk mengambil season ini untuk mengundang ya para pengunjung yang akan datang ke Kabupaten Sumeneb. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga akan persiapkan dengan tempatnya. Jadi kalau yang kemarin kita letakkan di Lingkar Barat dan tentunya harapannya Lingkar Barat ini kan lurus sehingga nantinya itu mungkin tidak ada lagi kendala-kendala utamanya pada kesiapan daripada jalan itu sendiri. Dan itu nanti kita akan persiapkan dengan teman-teman semuanya. Kemudian yang keempat, kita juga harus persiapkan bagaimana dengan pengamanannya. Ya karena apa? Disadari atau tidak, Festival Musik Tungtung itu minimal dilihat oleh 300 sampai 400 ribu orang Pak Yadi. Kalau orangnya saja kita bisa kendalikan, tapi kalau nanti dengan kendaraannya ini yang repot. Tahun 2024 itu ya kita letakkan di bulan Desember tanggal 14, saya masih ingat itu ya. Kemudian ya terus terang saja kita pilih jalan di Lingkar Barat. Maunya kan jualannya lurus, lebar sehingga apa? Tidak akan mengganggu arus lalu lintas di tempat lain. Ternyata apa yang terjadi? Jadi orangnya hampir 500 ribu masuk, sepeda motornya masuk, kendaraannya masuk Pak Yadi. Akhirnya apa? Krodit di tengah jalan itu yang harus kita persiapkan juga di pengamanannya. Ini sebagai persiapan. Kemudian yang kelima, ini termasuk pengalihan lalu lintas. Jadi biar apa kita sudah tutup sehingga apa tetap jalannya untuk menuju ke rumah sakit, menuju ke tempat-tempat lain itu tetap aman, tidak lagi mengganggu agar tempat itu bisa digunakan betul-betul memaksimalkan musik dongtong tersebut. Kemudian ini yang paling penting, nanti kita akan lakukan branding. Bagaimana agar pariwisata ini betul-betul bisa menikmati terhadap penampilan dari Festival Musik Tungtung ini. Nah, itulah yang menjadi arahan yang terhadap Pak Bupati kepada kita sehingga kita siapkan betul pada bulan Oktober nanti Festival Musik Tungtung yang sudah masuk Ken ini penampilannya jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu Mbak Faya. Nah, jadi itu dia Sobat Wisata persiapan dari Disbud Parapar agar nantinya para Sobat Wisata nih yang berkunjung ke Sumeneb untuk menyaksikan langsung Festival Musik Tungtung 2025 bisa merasakan total experience ya Pak ya. Nah, kalau dari penggiat musik tungtung sendiri nih Pak, dari Patot ya, sejauh mana persiapan penggiat musik tungtung dengan adanya status baru nih bahwa musik tungtung ini masuk ke dalam Karisma Event Nusantara 2025 yang mana mungkin saja nih Pak jadi event internasional nantinya, kan sekarang sudah skala nasional tuh. Gimana nih Pak? Yang jelas dengan berita sudah masuk di Ken, dari teman-teman Patot sudah mulai mau bergerak menyampaikan sementara di grup yang ada di Sumeneb Patot. Tidak menutup kemungkinan, tapi sering komunikasi dengan di luar Sumeneb, Pamekasan, Sampang, sering juga kalau nge-live apa-apa yang menjadi informasi sekiranya positif kami sampaikan juga, bukan cuma di Sumeneb. Artinya betul-betul nanti kesiapannya lebih matang, bagaimana dengan pertunjukan itu betul-betul luar biasa dari sebelumnya, karena ini sudah bertaraf nasional. Jadi nanti kita sampaikan apa yang menjadi sudah keputusan ini bahkan itu kita sampaikan. Umumnya kita mau turun ke bawah ke grup yang sudah masuk di Patot. Kemudian nanti akan disampaikan juga ke teman-teman Pamekasan sama Sampang. Betul-betul nanti. Lah untuk petunjuk selanjutnya Patot nunggu perintah dari tentunya dari Pak Kadis bagaimana arahan. Kami tidak bisa berbuat, cuma mempersiapkan aja. Saya kira itu Pak. Ya.
Oke Sobat Wisata, jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan nih, kalau dari Disbud Warapan sudah sangat siap ya Pak ya. Dari penggiat musik tungtung, Pak Atot Sumeneb juga sudah sangat siap. Nah, kalau berbicara soal tungtung nih Pak, dari tahun ke tahun pasti antusiasmenya sangat-sangat tinggi ya Pak ya. Nah, gimana kira-kira Pak antusiasme masyarakat lokal terhadap festival ini, khususnya tungtung yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara kali ini? Iya, jadi kan kita sudah menangani festival musik tungtung ini kan menurut saya secara pribadi mulai tahun 2022, 2023, 2024, dan ini kan yang keempat kalinya. Semua kegiatan itu sudah kita evaluasi. Mohon maaf kelemahan dan kelebihannya, termasuk mohon maaf kita mencoba untuk meminimalisir terhadap kekurangannya. Dan alhamdulillah kita menambahkan agar bagaimana pelayanan itu bisa maksimal dan hasilnya juga bisa maksimal. Nah, saya yang heran ini pada festival musik tungtung dari tahun ke tahun yang mohon maaf kita lakukan ya. Satu, di pendaftaran itu dibuka jam 8, tapi yang namanya peserta itu datang jam 12 malam. Coba bayangkan, jam 8 itu dibuka. Jam 12 malamnya, sebelum malamnya itu sudah datang Pak untuk daftar. Jam 8 sudah datang Pak di sini Pak. Belum 8 malam, belum 12 sudah datang. Ya, sudah ya. Iya. Makanya kan kita buka yang kemarin kan itu ya, per 1 Desember ya kan. Wah, itu tanggal 30 Novembernya malam jam 8-nya kan ya. Itu sudah datang. Makanya ini yang saya terus terang saja dari sisi pendaftarannya saja sudah antusiasmenya luar biasa. Ini orang yang akan mengikuti. Ya. Kemudian ketika kita lakukan, mohon maaf ya, rescheduling. Di awalnya kan mulainya 2024 Pak Yadi ya, itu tanggal 19 Oktober rencananya. Karena saat itu ada pilkada, sehingga tungtung ini untuk digeser, mundur tanggal 30 November. 30 November karena masih suasana perhitungan di mana teman-teman kepolisian itu atau bapak kepolisian itu belum datang, ini masih BKO ke beberapa kecamatan. Akhirnya paslah diundur sampai tanggal 14 Desember 2024. Ya, terus terang saja saat itu karena banyak digeser, mungkin karena antusiasmenya luar biasa, sehingga pada saat hari H tanggal 15 saya tidak bisa bayangkan mulai jam 2 siang sampai siang ya, itu tanggal 14-nya sampai jam setengah 10 pagi tanggal 15-nya. Ini yang namanya Jalan Lingkar Barat itu tertutup. Karena apa? Tidak ada orang yang bisa lewat hanya untuk melihat musik tungtung tersebut. Inilah makanya saya mengatakan 2025 yakin betul, aku yakin saya. Kenapa? Karena ini sudah masuk Ken. Yang melihat nantinya bukan hanya mohon maaf ya orang Sumeneb, orang Madura, tapi juga dari berbagai daerah. Makanya kita ingin menyiapkan yang lebih matang. Arahan yang terhormat Bapak Sekda dan Pak Bupati kemarin, pertama Pak Ihsan nanti kalkulasi betul dari mulai mohon maaf tim kesehatannya, tim pengamanannya sampai kepada pelaksanaannya. Ya, kita akan mengajak juga masyarakat yang melihat, mari kita tertib ya. Jadi kalau memang jalannya sudah diberi rambu-rambu, minta tolong jangan sampai dilewati ya. Kita berikan yang namanya pagar besi ya, yang penontonnya enak nyaman. Kita siapkan juga nanti tontonan di pinggir jalan, kemudian kita beri kursi. Para bisa kalepunnya, keluarganya semuanya. Kemudian baru setelah lewat di pintu utama itu baru dong bisa dilihat oleh masyarakat secara luas, monggo dinikmati. Dan saya berharap juga tetap tidak masuk arena jalan biar lancar. Kalau toh umpamanya 30 ya, setengah 8 itu dimulai tet, insya Allah jam 1 atau jam 2 selesai. Tapi kalau kita nggak tertib Pak Yadi, nontonnya utamanya, karena apa? Dongdong ini kan satu dongdong saja, itu pesertanya atau pemusiknya 60 dengan penarinya. Kalau sudah 60 kali 60 berarti 3.600 terlibat langsung. Ya, inilah luar biasanya. Jadi bisa sampai ke kolosal. Ini nanti makanya saya betul-betul mengharapkan kepada pemainnya, pemusiknya, grupnya ya untuk tertib ya. Tertib berlalu lintas, tertib untuk menjaga satu sama lainnya. Penontonnya juga demikian. Sehingga apa?
gelaran Festival Musik Dongdong 2025 yang sudah masuk Ken ini betul-betul memang layak untuk kita nikmati bersama-sama. Ini menurut hemat saya seperti itu Mbak Faya. Nah itu dia Sobat Wisata. Jadi kalau kita dengar dari ceritanya Pak Kadis nih, sangat antusias sekali ya Pak ya, mulai dari pesertanya bahkan sampai masyarakatnya sendiri yang mau nonton Festival Musik Dongdong ini. Nah kalau berbicara soal musik tungtung nih Pak, kan tadi juga Bapak bilang yang nonton bisa jadi bukan cuma dari daerah Sumeneb, tapi bisa jadi dari daerah luar juga ya Pak ya. Betul. Nah, bagaimana festival ini berkontribusi nih Pak? Sejauh mana kontribusi festival ini terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumeneb ya Pak? Dan mungkin dampak perekonomiannya terhadap masyarakat dari Kabupaten Sumeneb seperti apa? Yang jelas ini secara global, jadi tahun 2024 itu, ini kalau angka itu kan gampang dibuat, tapi yang jelas PAD kita, kalau PAD ini kan anggaran masuk, artinya tidak bisa kita kelabuhi. 2024 itu ya kita ditarget dan sampai ke angka 120% dari target. Itu karena apa? Karena dari sisi ekonomi yang digeliatkan oleh sektor pariwisata dan budaya. Nah, jadi tahun 2024 itu kita target yang datang ke Sumeneb termasuk nonton musik dongdong itu sekitar 1,3 juta. Nah yang datang itu 1,7 malahan. Ya, tahun 2025 ini oleh yang Pak Bupati kita ditarget lagi naik dari yang awal menjadi 2 juta orang harus datang. Bahkan kemarin itu kita menyampaikan proposal kami kepada SKK Migas, kita akan mendatangkan orang kira-kira sampai maksimalnya minimalnya 2,7 juta orang datang ke Sumeneb. Artinya apa? Dengan gelaran musik dongdong, dengan 110 event. Jadi event kita ini kan tidak tahu ini yang nyontek itu apakah Kemenpar. Nah, karena apa? Event kita sudah di launching itu 2024 sekitar bulan Oktober ya. Itu 110. Nah, ternyata kemarin Kemenpar itu juga meluncing 110 jumlahnya. Ya, jadi kok bukan hampir ya sama itulah ya. Nah makanya kan karena kita duluan berarti mohon maaf Kemenpar itu mungkin sama dengan kita. Ya seperti itu. Termasuk kebanggaan kita adalah satu di antara event kita yaitu Festival Musik Dongdong masuk ke Harisma Event Nusantara seperti itu. Nah ini yang masalah untuk jumlah penonton, pengunjung ya termasuk geliat ekonomi. Nah kita nggak usah kalkulasi saja lah ya. Jadi yang main 3.600. Jelas itu adalah mohon maaf orang semua. Artinya tentu kebutuhan makan minum itu harus dipenuhi. Itu saja kalau satu orangnya 100.000 ya kali 3.600 itu sudah 3,6 miliar. Ya. Belum penontonnya ini 400.000. Kalau 400.000 kali anggaplah beli jajan 10.000 saja sudah 4 miliar. Bayangkan. Bagaimana dengan hotelnya? Bagaimana dengan maminya? Bagaimana dengan kulinernya? Kita bisa bayangkan. Ini Mas Robi itu kemarin saya minta untuk coba tanya satu persatu. Nah, jadi ketika ditanya itu, ini alhamdulillah dengan adanya Festival Musik Dongdong, jadi jualannya itu 3 kali lipat, 4 kali lipat dari hari biasa. Jadi kalau keuntungan satu harinya umpamanya anggap 100.000, kalau 4 kali lipatnya kan keuntungannya doang 400.000. Modalnya 1 juta, berarti 1,4 juta. Nah, inilah makanya kemarin ketika kami datang ke Kementerian Pariwisata itu disampaikan begitu dan ya Pak Iksan tunggu saja. Besok pagi jam 10 lebih 30 akan kita umumkan. Ya saya tidak tahu sampai masuk enggak, ternyata masuk. Berarti ini adalah kebanggaan bagi kita semua bahwa Festival Musik Dongdong di samping geliat ekonominya juga geliat kepariwisataannya juga geliat usaha pariwisata yang lain, hotel, kafe, resto, ya, termasuk juga yang lain-lainnya yang terimbas atas pelaksanaan daripada Festival Musik Dongdong ini. Menurut saya seperti itu Mbak Faya. Nah jadi begitu Sobat Wisata, ternyata penyelenggaraan Festival Musik Dongdong ini banyak membawa keuntungan ya Pak ya. Iya. Yang nonton juga untung, yang jualan juga untung, dan saya sebagai salah satu penonton nih Pak ya sangat excited untuk nonton Festival Musik Dongdong 2025 ini. Nah terakhir nih Pak, apa harapan
untuk masa depan Festival Musik Tungtung. Harapan dari Dan- teman-teman Patut dulu. Nanti Oke, harapan baik. saya. Dan monggo. juga pengembangan pariwisata budaya di Sumeneb. Iya. Mungkin dari Bapak Yadi terlebih Iya, dahulu. Pak Yati. terima kasih. Harapannya Pak Yati kepada saya dan pemerintah Pak Yati. Yang pertama sampaikan kepada Bupati Sumeneb, yang mana hal ini tentunya tanggung jawab yang diberikan kepada Dinas Pariwisata pelaksanaan ini. Sudah diadakan secara rutinitas, bahkan bukan cuma di festival, hampir setiap event apapun tong-tong selalu tampil. Ya. Sehingga kita harus mengakui, seniman sudah mengakui bahwa kesejahteraan pelaku seni sudah luar biasa. Jadi kalau saya sepintas cerita dulu tuh peserta, anggotanya kalau ikut festival mereka sumbangan. Sumbangan. Karena nggak ada bosnya, nggak ada pengurus, nggak jelas juga. Lah, tapi sekarang ini luar biasa. Artinya bukan cuma di festival, dengan acara festival ini, hampir semua acara sekarang tong-tong terus, Mbak. Imtihanan, bahkan datang umroh pakai tong-tong, apa enggak gila. Ini sudah mulai mengeluh. Iya. Jadi kesenian yang lain sudah mulai mengeluh. Tong-tong ini menggila Ya. sekarang. Dan yang terakhir Pak Yati, saya tambahkan, nantinya pada hari Sabtu atau Minggu di Lombeng dan Salopeng, tong-tong harus tampil melalui Patut Alhamdulillah. untuk menghibur yang datang ke wisata Lombeng maupun Salopeng atau mungkin yang lain yang minta. Iya, siap. Nah, jadi makanya mohon maaf saya sambung ya dengan yang disampaikan jenengan yang terhormat Pak Bupati, makanya kan beliau dikenal juga dengan Bupati Tungtung. Bupati Tungtung. Karena apa? Keperpihakan beliau kepada musik Tungtung ini. Di mana saya disampaikan kepada kami setiap acara resmi yang diselenggarakan itu nanti di luar Iya. Tungtung harus tampil minimal satu. Kalau tidak bisa dua, kan kemarin kan sudah berapa itu. Iya. Sebelum tahun baru disampaikan agar menampilkan 5 grup musik dongdong untuk bisa meramaikan malam tahun baru ataupun sebelum malam tahun baru di Kabupaten Sumeneb. Inilah Pak Yati yang Iya. perlu saya. Iya. Iya. Cuma harapan dari Patot lah, Pak. Iya. Kami yang memang agak kesulitan bagaimana mengantisipasi pendaftaran. Karena sekarang ini sudah kami perhatikan ke bawah, grup yang sudah mati hidup lagi. Dan pada yang membuat dekor semua rata-rata. Sampang gila, Pamekasan gila, apalagi Sumeneb. Grup kecil tuh berbondong-bondong. Bahkan dekor yang sudah bagus itu dirubah, Pak. Ya karena persaingan sangat ketat. Lah cuma yang kita antisipasi, nanti bagaimana kita minta petunjuk lah kalau emang nanti kita diajak bareng untuk rembukan. Terutama di pendaftaran. Ini akan gila 2025, pasti gila. Rame tuh, bikin rame. Pendaftaran aja udah rame tuh di luar. Apalagi pelaksanaan. Kami nanti serahkan bagaimana petunjuk, kalaupun kami diajak rembuk, apa perintah dari Kepala Dinas Pariwisata, nanti teman-teman Patot insya Allah siap akan membantu. Saya kira itu. Ya. Kalau dari Bapak Kadi sendiri nih Pak, Ya, harapannya. saya sebelum menyampaikan harapan, saya coba untuk menyampaikan informasi kepada Pak Yati selaku pengurus Patut. Patut ini kan kumpulan musyawarah yang dilakukan oleh semua grup musik dongdong di Kabupaten Sumeneb. Wadahnya inilah, dan kita komunikasinya ya yang resmi adalah Patut. Nah, saya berharap semua musik dongdong itu mematuhi terhadap apa yang diputuskan oleh Patut. Karena apa? Insya Allah selalu koordinasikan dengan kita. Nah, gelaran untuk khususnya musik dongdong nanti kita tidak hanya terhenti pada persiapan di festival saja. Jadi kita juga akan ada yang namanya parade musik dongdong terundang. Umpamanya satu kali parade ada 20. Ya, atau ada minimal 10 untuk tampil. Di mana? Nah, nanti kita tentukan. Bila perlu mohon maaf ya ada yang sampai ke di luar Sumeneb. Dalam rangka apa? Ini demi menggilatkan musik dongdong ini biar menyebar sampai kemana dan tampil ya siapapun itu. Makanya kan tadi sudah saya sampaikan tampil yang ada di objek wisata baik yang Lombeng maupun Salopeng. Nanti dongdong yang dekat dengan sana siapa mana atau enggak apa-apa digilir. Ya, sifatnya adalah tanpa dekor. Jadi langsung mengambil peralatannya, orangnya untuk tampil, menghibur masyarakat yang berwisata di Lombeng dan Salopeng dan tempat-tempat lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini nanti harapan kami kepada temuannya termasuk teman-teman Patut. Jadi yang jelas ini kita persiapkan dengan matang. Kita langkan, kita berharap juga karena anggaran yang dibutuhkan kan tidak sedikit.
Karena apa? Yang jelas kita harus juga menyiapkan dari segala sesuatunya, termasuk aksesibilitas, termasuk juga amenitas. Jadi nanti kita akan menyiapkan terhadap bapak-bapak yang berasal dari bahkan Ibu Menteri. Ibu Menteri insya Allah kemarin kalau yang Ken mesti akan harus hadir. Nah, karena ini nanti akan dihadiri oleh Ibu Menteri Pariwisata, kita siapkan segala sesuatunya. Nah, kemudian harapan yang kedua adalah bagaimana kita ini menyiapkan betul dengan apa ya, komunikasi dengan, mohon maaf kan kita banyak yang terlibat, dari paguyuban terlibat, dari tim pengamanan terlibat, dari tim kesehatan terlibat, dari sisi UMKM terlibat, dan dari mungkin termasuk di masyarakat yang luas itu. Contoh yang nonton, kalau memang mohon maaf sepeda motor mobil nggak boleh masuk, berarti harus ada lahan parkir yang luas untuk bisa agar dinikmati betul jalannya festival musik dongdong ini. Terakhir harapan kita adalah karena ini merupakan event kita bersama, Karisma Event Nasional berupa festival musik dongdong ini, betul-betul kita memaksimalkan terhadap komunikasi yang intens. Jadi mulai sekarang tugas yang diberikan oleh yang terhormat Pak Bupati kepada kita bersama adalah menyiapkan baik sarana prasarananya, ya, baik juga fasilitasnya dan lain-lainnya, sehingga pelaksanaan ini yang mohon maaf selama ini musik dongdong yang baru kali ini masuk Ken. Jadi nanti untuk 2026 dan seterusnya bisa sampai ke jangkauan yang lebih luas lagi. Seperti itu Mbak Faya. Terima kasih. Nah itu dia Sobat Wisata, bagaimana pembahasan kita hari ini tentang Festival Musik Dongdong 2025 yang masuk ke dalam daftar Karisma Event Nusantara 2025. Semoga nantinya gelaran Festival Musik Dongdong ini bisa memberikan dampak positif ya Pak ya, dan juga berjalan lancar nantinya. Nah buat Sobat Wisata yang ingin menyaksikan langsung dari Festival Musik Dongdong 2025, mungkin bisa langsung berkunjung ke Kabupaten Sumeneb pada bulan Oktober, minggu kedua. So tunggu apa lagi? Ayo ke Sumeneb. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.